AMGPM Daerah Kota Ambon, Cabang Ebenezer. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan, ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Sali P. Katipananan Lohi, Sarjana Sains Teologi, dan akan dipandu langsung oleh teman-teman dari Cabang Ebenezer. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Saudaraku, kini 2021 telah kita masuki. Natal yang kita rayakan tepat sebulan lalu, biarlah memberi semangat kepada kita untuk giat menggarami dan menerangi dunia pun gereja ini. Sekalipun COVID masih menjadi gumulan dunia, negara, daerah, dan gereja, tetapi itu tak membatasi kerinduan kita untuk memulai tahun pelayanan yang baru. Maka di saat ini kehadiran kita adalah wujud syukur dan mempererat persekutuan sebagai satu barisan pekerja di kebun anggur Ebenezer. Dalam rasa syukur itulah mari kita siapkan hati dan arahkan seluruh hidup kita dalam ibadah di malam ini sebagai alas pelayanan di tahun 2021. Dan salam. Hanya karena kasih Allah kita diberi umur panjang dan kekuatan untuk tiba di garis awal tahun pelayanan 2021. Maka kami memuliakan Allah, penentu dan pemilik tunggal kehidupan langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya. Hanya oleh penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan melayakkan para hamba, orang-orang suruhannya dan pemuda gereja. Maka kami memuliakan Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, ialah pembaru dan yang melahirkan dalam hati para pekerja kebun anggur ini sukacita melayani dan kesadaran menjadi orang muda yang berbakti. Maka kami memuliakan Roh Kudus, Sang Pembaru. Dikuduskanlah ibadah awal tahun pelayanan 2021 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Kota Ambon, Cabang Ebenezer, dan semua yang beribadah kepada Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Gawai cinta mengandung syadu, getarkan seluruh hidupku. Hijau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Muncul bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku katamu dan abadi selama-lamanya. Madaku katamu dan abadi selama-lamanya. Hari ini tanggal 14 bulan pertama di tahun 2021. Sekaligus 1 bulan kita rayakan Natal dan HUT cabang Ebenezer di tanggal 14 bulan terakhir tahun 2020. Itu pula saat terakhir kita melayani di tahun 2020 dengan ditopang oleh akses TV nirkabel dan jaringan internet. Apa yang kita bawa dari 2020? Malaskah? Tak mau acuhkah? Masih menganggap remeh pelayanankah? Ataukah kita masih terpenjara oleh keinginan duniawi yang sesat? Marilah sejenak kita berdiam di hadapan Allah dan merenungi tapak hidup kita dari tahun 2020 memasuki 2021 dengan pembaruan yang sungguh. Memang hanya Tuhanlah yang tahu segala hidup kita. Ia pula tahu
dan menyiapkan hari esok bagi manusia. Apa yang hendak kita lakukan di tahun 2021? Ibadah sebagai rutinitas dan kebiasaan tiap Kamis. Tanggung jawab pengurus di cabang dan di ranting adalah untuk mereka yang rajin, baku lur, baku rekeng, baku kasih salah. Itukah yang akan kita perbuat? Ataukah tanpa rasa malu bertengger di jalanan padahal ada jam ibadah? Saudaraku, marilah sadar, marilah memberi diri dibentuk oleh Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Di tahun 2021 sudah harus kita mulai. Kepada siapa tanggung jawab menggarami dan menerangi ini mau kita serahkan jika bukan masing-masing kita yang melakukannya? Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita ada dalam pembacaan dan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap penjagaan dan pelindungan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Selaku persekutuan di malam hari ini, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mau datang berkati kami, sucikan hati dan pikiran kami agar apa yang kami baca dan kami dengar itu bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi kami selaku orang-orang muda untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa, biarlah Bapa memberkati hamba-Mu selaku Ibu Pendeta untuk berkhotbah bagi kami, sehingga apa yang disampaikan juga itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati kami orang-orang muda di saat ini Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dalam Amos 1 ayat 2 hingga berakhir pada ayat yang ke-10. Dengan judul Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggebalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan heratan pengirik dari besi,
aku akan melepas api ke dalam istana Asael, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsik dan melenyapkan penduduk dari Bekea Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Hasdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengancungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam, potensi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon, cabang Ebenezer, yang saat ini beribadah baik di gedung gereja maupun yang di rumah-rumah. Shalom. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena atas kebaikan dan cinta kasih-Nya, sehingga kita boleh memasuki tahun pelayanan yang baru, yaitu di tahun 2021. Secara khusus dalam lingkup AMGPM cabang Ebenezer. Tentu di sepanjang perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan ataupun persoalan yang kita hadapi. Kita terus bergumul dengan situasi COVID-19 ataupun dengan kondisi alam yang kadang tidak menentu, ataupun masalah-masalah kehidupan lainnya. Kita sadar dan kita mengaku bahwa kalau bukan Tuhan yang menuntun, menyertai, memulihkan, dan memberkati kita manusia, apalah arti hidup kita? Sebagai manusia, kita terbatas. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana hari esok, apa yang akan terjadi. Kita manusia bisa berencana ini dan itu. Tetapi Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan langkah hidup kita manusia. Bisa kita lihat dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia punya bisa, tetapi Allah punya kuasa. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta dan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita manusia. Allah hadir dengan suaranya yang penuh kekuatan untuk mengendalikan juga mengatur hidup kita manusia. Tapi tanpa sadar, terkadang kita manusia terlalu banyak mengeluh, kurang bersyukur. Kita sering melakukan ketidakbenaran. Kita masih saja melakukan salah dan dosa. Hidup kita sebagai manusia, sebagai pemuda-pemudi kadang jauh dari Tuhan. Hal ini juga yang digambarkan dalam teks bacaan kita, dalam kitab Amos pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ dijelaskan bahwa umat
atau bangsa-bangsa pada konteks saat itu melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka juga melakukan praktik ketidakadilan. Bahkan mereka juga menindas sesama mereka. Karena itulah Amos, seorang nabi yang tinggal di Tekoa, ia diutus Allah untuk memberitahukan tentang penghukuman Allah atas bangsa-bangsa akibat ketidaktaatan, akibat kejahatan dan dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Hukuman Tuhan itu nampak dalam dua gambaran dalam bacaan kita. Mengaum dan memperdengarkan suara. Yang pertama di sini menunjuk pada auman singa. Sedangkan yang kedua pada guruh. Dua hal ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang menakutkan. Akibat dosa, akibat ketidaktaatan umat pada Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan suara yang penuh kekuatan dan juga sekaligus menakutkan dan mengerikan. Tuhan datang dan menghukum umat saat itu atau bangsa-bangsa saat itu yang berdosa. Dan akibat yang ditimbulkan dari penghukuman Tuhan adalah padang-padang penggembalaan akan mengering dan kehidupan umat menjadi terancam. Saudara-saudari, inilah keadaan yang dialami jika umat tidak kembali pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Akan tetapi, kalau umat mau dipulihkan, maka umat harus berada dalam sebuah pertobatan. Umat harus berbalik pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai manusia, kehidupan yang kita jalani, kadang kita warnai, kadang kita penuhi dengan perilaku yang tidak benar, yang jahat. Di sana sini masih saja terjadi praktik ketidakadilan. Di sana sini masih terjadi praktik penindasan, yang kuat menindas yang lemah dan seterusnya. Masih banyak di antara kita, umat atau pemuda-pemudi cenderung mengandalkan kekuatan diri kita pribadi. Kita masih saja mengandalkan jabatan atau kedudukan yang kita miliki. Bahkan tak jarang kita juga mengandalkan koneksi pada orang-orang tertentu. Jikalau demikian, maka kita secara tidak langsung telah melupakan kekuatan atau kedaulatan dari Tuhan. Dan karena itu, melalui kesaksian bacaan kita, melalui firman Tuhan ini, kita diingat untuk kembali pada jalan Tuhan. Ibarat saudara-saudari melakukan sebuah perjalanan di tempat yang baru, lalu saudara-saudari menemukan sebuah jalan buntu dan di depan ada jurang yang sangat dalam. Apa yang akan saudara-saudari lakukan? Akankah kita meneruskan perjalanan kita ataukah kita akan kembali pada jalan yang semula? Tentu kita akan memilih kembali pada jalan yang semula. Demikian juga kehidupan kita manusia. Kalau saat ini kita jauh dari Tuhan, kita melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, berbaliklah pada Tuhan. Hiduplah menurut apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah sebagai pemuda-pemudi kita hidup dengan bijak. Kita hidup dengan benar, hidup dalam keadilan, hidup penuh belas kasih terhadap sesama yang susah dan lemah,
terhadap sesama yang termarginal, yang diperlakukan tidak adil, bahkan yang tidak dianggap di dalam masyarakat. Mari kita jadikan hidup kita sebagai pemuda-pemudi yang lebih berarti dan bermakna, agar orang-orang yang belum mengenal Allah juga dapat mengalami Allah melalui kehidupan kita, melalui karya dan perbuatan kita. Sebagai pemuda-pemudi, mari kita bangun komitmen untuk hidup dalam sebuah pembaruan diri. Ya, ada satu kata bijak bilang begini, agar kita bisa tetap eksis, maka kita perlu berubah. Kita membutuhkan sebuah pembaruan, sebab pembaruan atau perubahan akan menciptakan kematangan, dan kematangan itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Tentu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memasuki tahun pelayanan yang baru, biarlah kita lebih peka dengan suara Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita melakukan kehendak Allah. Kita menjauhi kejahatan dan dosa. Tetap semangat, tetap optimis, apapun tantangan hidup ke depan. Kita tetap harus tekun melakukan keterpanggilan kita sebagai pemuda-pemudi yang menjadi garam dan terang dunia. Tetap sehati, tetap saling menopang, terus andalkan Tuhan agar kita pun dapat mengukir karya-karya pelayanan yang lebih baik di tahun pelayanan yang baru ini. Dan kesaksian juga pelayanan yang kita lakukan tentu bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, yakinlah sebagaimana Allah menyertai dan menolong kita di tahun 2020 dengan situasi pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan kita. Demikian juga Allah akan menyertai dan menolong kita di tahun pelayanan yang baru ini. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian kita, baik dalam lingkup daerah, cabang maupun ranting-ranting. Sebab Tuhan mengasihi kita. Karena itu mari responi kebaikan dan kasih Tuhan itu. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan, syukuri apa yang Tuhan buat bagi kita. Semoga Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Potensi angkatan muda dalam lingkup cabang Ebenezer. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita kidungkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Masa Mudaku. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam engkau
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu saya mengundang semua kita berdiri dan sama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Kita akan ada dalam persembahan syukur. Sebelum ada dalam persembahan syukur, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal kudus, syukur dan limpah terima kasih kami panjatkan ke hadirat Bapa lewat napas hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami semua hingga saat ini. Dan di saat ini ya Tuhan, selaku Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon Cabang Ebenezer, kami memulai daerah pelangkah pelayanan kami di hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan. Dan di saat ini juga ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur, baik dari keluarga maupun pribadi kami masing-masing, baik itu juga dari kelebihan maupun kekurangan kami. Biarlah Tuhan mau perlawakan itu, dan biarlah persembahan syukur ini dapat berguna dan memajukan organisasi yang punya Tuhan ini di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, marilah persiapkan tanda syukur kita dan berilah dalam kelelahan dan sukacita. Sebab bagi siapa yang banyak memberi kepadanya lah akan banyak menerima. Sambil bersama di pungut kita menyanyi bersama PKJ nomor 282 ayat yang pertama dan kedua.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam akta pembukaan tahun pelayanan 2021. Hari ini, Kamis 14 Januari 2021, kita akan memulai seluruh tanggung jawab pelayanan di tahun yang baru. Saya percaya kehadiran kita di malam ini, namun juga yang mengikuti siaran langsung melalui TV, nirkabel, dan media sosial, adalah wujud kesediaan saudara-saudara penggayo dan bakuhala pelayanan ini sama-sama. Maka berdasar pada pemberitaan firman hambanya dan dibangun oleh rasa syukur dan hati yang terpanggil untuk melayani, selaku pimpinan organisasi di tingkat cabang, saya mengaktakan dimulainya seluruh gerak pelayanan tahun 2021 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Kota Ambon Cabang Ebenezer, dan ke-13 ranting di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kita. Ebenezer. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan dari dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap karya kebaikan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami, baik pribadi juga keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebab karena perkenan-Mu sehingga kami dilayakkan sebagai potensi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon Cabang Ebenezer. Kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami ada dalam ibadah pembukaan pelayanan di tahun 2021. Kami sadar sungguh Tuhan, kalau kami boleh ada dan tetap eksis serta melakukan karya-karya pelayanan dan kesaksian,
Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami senantiasa memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan, teguhkanlah iman dan hati kami, arahkanlah setiap rencana-rencana hidup kami. Jikalau sebagai umat-Mu, sebagai pemuda-pemudi terkadang kami berlaku serong, terkadang kami melakukan salah dan dosa, Tuhan kasihanilah dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami, baruilah hidup kami Tuhan, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, di malam ini kami menyatu hati mendoakan akan potensi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Ebenezer dengan 13 ranting yang ada. Tuhan, Engkau mengenal hati dan pikiran kami. Tuhan, sertailah perjalanan kehidupan kami, baik di ranting-ranting maupun di cabang. Tuhan, layakanlah kami. Di antara kami ada yang terus bergumul dan berjuang serta bekerja keras melalui tiap profesi atau bidang pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami, ajarlah kami untuk selalu bertanggung jawab. Di antara kami ada yang terus bergumul di bangku pendidikan. Tuhan, penuhi kami dengan roh dan hikmat-Mu, biarlah kami tetap tekun semangat untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekalian kami yang terus bergumul dengan kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, kemampuan. Jadikanlah kehidupan keluarga-keluarga kami sebagai tempat kami berbagi dalam suka maupun duka. Jadikanlah kehidupan keluarga-keluarga kami sebagai keluarga yang penuh cinta kasih, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Biarlah sebagai kehidupan pemuda-pemudi dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing, kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi sekalian saudara-saudari kami yang bergumul untuk mencari-cari pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami untuk tetap setia, untuk tetap bersabar dan terus berjuang, dan tetap meyakini akan setiap rencana Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi sekalian kami yang dipercayakan Tuhan untuk tugas-tugas pelayanan. Baik kami sebagai pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting, sebagai pembina, juga sebagai majelis pendamping. Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kekuatan, kesetiaan. Biarlah kami tetap sehati dan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan melalui tugas kesaksian dan pelayanan kami. Biarlah kami tetap saling menopang, kami tetap saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan bersama kami, memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah kami semua sebagai potensi angkatan muda dalam cabang Ebenezer ini, sebagai pemuda-pemudi yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami dapat menjadikan kehidupan kami lebih berarti dan bermakna. Biarlah kami tetap hidup saling peduli, saling berbagi, hidup saling berdamai satu dengan yang lain. Kami hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi sekalian kami yang saat ini bersuka cita, baik karena ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan ataupun sukacita lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dengan doa, harapan, bahkan gumulan yang senantiasa kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi sekalian kami yang saat ini terus bergumul karena sakit dan bersusah. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan juga pemulihan bagi kami.
Kami berdoa bagi sekalian kami yang saat ini mungkin berada dalam situasi bimbang, khawatir, putus asa karena berbagai persoalan hidup. Tuhan, jadilah pengharapan bagi kami. Kami berdoa bagi kami semua umat-Mu yang beribadah saat ini Tuhan. Biarlah berita sukacita yang kami dengarkan menjadi kekuatan juga pegangan hidup kami. Biarlah kami senantiasa hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami senantiasa mendengar suara Tuhan dan melakukan firman dan kebenaran. Ya Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan akan persembahan syukur yang boleh kami berikan. Tuhan terimalah, berkatilah dan layakanlah. Biarlah persembahan ini dapat selalu menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan setiap kehidupan kami umat-Mu yang saat ini terus bergumul karena kondisi COVID-19. Tuhan, dengarlah rintihan hati-hati kami. Biarlah kondisi ini cepat pulih. Tuhan berkati setiap pemerintah, tenaga medis, bahkan sebagian dari kami umat-Mu yang menjadi korban akibat COVID-19. Tuhan jaga, Tuhan peliharalah kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap taat dan mematuhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman COVID-19 ini. Kami percaya hidup kami berada dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan akan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-Mu ini Tuhan agar tetap eksis untuk melakukan tugas-tugas panggilan bergereja yang bertujuan untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap kami umat-Mu, bahkan pemuda-pemudi yang menjadi pendukung liturgis dalam ibadah pembukaan pelayanan di saat ini dalam cabang Ebenezer. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Lalu Tuhan, kami berdoa, biarlah memasuki tahun pelayanan yang baru. Tuhan senantiasa memenuhi kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar kami dapat selalu bertindak dengan arif dan bijak. Biarlah Tuhan berjalan bersama kami, memegang tangan kami, supaya kami dapat mengukir karya-karya pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan doa dan permohonan kami. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Sama-sama kita kidungkan pujian bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Memberi
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan lupa nanti dalam doa saudara-saudari, sisipkanlah doa untuk pelaksanaan MPPC yang nantinya akan dilaksanakan. Kita berdoa supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini resmi kita akan lepas start untuk melayani di tahun 2021. Dengan begitu, kesiapan saudara sekalian untuk melayani pastilah lahir dari hati. Jalani saja seturut kehendak Tuhan, berikan yang terbaik menurut apa yang menjadi kemampuan kita. Jang barekeng, jang bersungut, jang babangke, jang menuntut upah. Sebab semua pekerja pasti mendapat upah sesuai apa yang diperbuat. Pergilah dan layanilah semua kawanan domba gembalaan Allah, garami dan terangilah dunia dengan tuntutan janji penyertaannya. Tuhan membimbingmu untuk melayani, Tuhan memimpinmu di setiap jalan pelayanan ini. Tuhan menggendongmu melewati masa-masa sulit dan kepadamu Ia beri mahkota kehidupan kini dan selamanya. Saudara-saudari, ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan shalom. Selamat malam, shalom. Ya, untuk pemuda-pemudi yang ada di rumah masing-masing maupun yang beribadah di saat ini, kami atas nama Angkatan Muda Daerah Kota Ambon Cabang Ebenezer mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama-tama kepada Ibu Pendeta terkasih, Ibu Pendeta Nyonya Sali P. Katipananan Lohi, Sarjana Sains Teologi, yang telah melayani ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati setiap pemulihan hidup bahkan pelayanan yang akan dijalankan dalam pelayanan tahun 2021. Begitu juga buat teman-teman tim Pelda dari Jemaat GPM Ebenezer yang telah membantu dalam mendukung pelayanan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, bahkan teman-teman pimpinan ranting dan rekan-rekan sivitas ranting dari ranting 1 hingga ranting 13 yang ada beribadah di saat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tetap semangat dalam tahun pelayanan 2021. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan akan selalu ada menyertai katong semua untuk bisa menunjang katong pelayanan di tahun 2021. Untuk itu demikianlah ibadah kita di saat hari ini. Kita mengundang Ketua Cabang Ebenezer untuk ada dalam doa syukur. Para Ketua Cabang, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, shalom teman-teman. Setelah doa syukur mungkin ketua dan sekretaris ranting atau yang mewakili bisa tinggal sebentar untuk persiapan MPPC yang nantinya dilaksanakan tanggal 24.